Kita harus bijak. Kalau ada orang Islam gak puasa, kan ada 3 orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, anak-anak yang belum kena taklif, belum dewasa. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang gila. Jangan-jangan dia masih anak-anak. Ustaz udah kumisan, udah jenggotan. Oh, berarti bukan anak-anak lagi. Bukan. Mungkin yang kedua, dia lagi sakit. Oh, seger banget Ustaz. Oh, berarti yang ketiga kesimpulannya nih, orang gila. Baik Bapak sekalian, seperti yang disampaikan Bapak Ali MC tadi, ya ini hanyalah pemain pengganti ya. Jadi cadangan tampil kalau pemain utamanya cedera atau udah kecapean. Ya, ban serep keluar kalau aslinya bocor. Biarin dah demek-demek dikit, yang penting bisa jalan acara, begitu ya. Jadi kalau kurang bagus materinya, maklum ban serep. Insya Allah nanti kita doakan guru kita di kesempatan yang bisa datang. Dan alhamdulillah ya, semalam pemerintah sudah memutuskan hasil sidang isbatnya. Di beberapa tempat gelap, hujan, ada di beberapa titik terlihat, dan sudah diputuskan ini seragam. Mudah-mudahan ini awal yang baik ya. Mudah-mudahan nanti Ramadannya bareng, Lebaran juga bareng, sehingga ya kita akan menikmati berukhuwah. Kalaupun berbeda bukan baru sekarang, jadi biasa saja. Karena metodenya berbeda, kadang-kadang hasilnya sama, kadang-kadang tidak sama. Puasa Ramadan, jamaah sekalian, Allah perintahkan di tahun kedua Hijriyah. Jadi Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya ayatnya disebut dengan surat Madaniyah. Ya. Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Di Mekah lebih kurang 13 tahun, ya di Madinah 10 tahun. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah, suratnya pendek-pendek, seruannya tentang akidah, tauhid, dan seruannya umum. Ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ciri-ciri Madaniyah, seruannya khusus, berisi hukum, ibadah. Contoh ayat puasa ini, Allah manggil dengan seruan yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang disuruh orang-orang yang khusus? Karena perintah puasa ini perintah yang khusus, yang istimewa, yang tidak semua orang bisa melakukannya, melaksanakannya. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disuruh orang-orang yang khusus, yang ada imannya. Coba ntar siang ke pasar, lihat, ada nggak orang Islam yang nggak puasa kira-kira? Ya, di pasar, di pos Kamling, jam 9, jam 10, anak PAUD, anak TPA pada puasa. Ini orang kelihatannya demek-demeknya orang Islam nih, ya kan? Tapi dengan enteng, dengan bangga megang jus, megang rokok. Ya, lu ada. Ya, murid saya nanya, Ustaz gimana tuh di pasar ada orang nggak puasa? Kayaknya orang Islam. Nah, kita harus bijak. Kalau ada orang Islam nggak puasa, kan ada 3 orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, anak-anak yang belum kena taklif, belum dewasa. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang gila. Jangan-jangan dia masih anak-anak. Ustaz udah kumisan, udah jenggotan. Oh, berarti bukan anak-anak lagi. Bukan. Mungkin yang kedua, dia lagi sakit. Oh, seger banget Ustaz. Oh, berarti yang ketiga kesimpulannya nih, orang gila. Kalau orang waras masa nggak punya malu ya, di pasar merokok, di tengah-tengah anak PAUD aja pada puasa gitu kan. Yang bukan orang Islam aja nggak mau pamer makan minum di luar, karena menghargai kita yang
Ini justru yang kelihatannya orang Islam ngejek. Karena memang panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Kayak yang gampang gini Pak. Ya. Yang ngawal presiden pasukan khusus namanya Pas Pampres. Pas Pampres itu dari 4 unsur kan, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, sama kepolisian, ya kan, 4 angkatan. Tapi kira-kira bisa semua tentara jadi Pas Pampres nggak? Orang-orang khusus ikut seleksi dulu, seleksi intelijennya, kemampuan bela dirinya, kecekatannya, macam-macam tuh. Semua boleh mendaftar, dia udah tentara boleh dari 4 angkatan. Cuma apa semua tentara bisa jadi Pas Pampres? Nggak bisa. Hanya orang-orang khusus yang boleh jadi Pas Pampres. Karena yang dikawal orang khusus, nih orang nomor 1 negara. Makanya seruan puasa, berbahagialah kita. Ya, yang dapat seruan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, seruannya khusus. Kutiba alaikumusiyam. Nah ini dia perintahnya khusus nih. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, ada siam, ada saum. Kalau saum puasa secara umum, kita nahan lapar, nahan ngantuk, nahan marah, nahan kentut, itu namanya saum. Kalau siam maknanya lebih khusus, yang kita kerjakan hari ini. Menahan diri dari makan, minum, ya mulai dari terbitnya matahari subuh sampai terbenamnya matahari maghrib, dan malamnya qiyamul lail, itulah siam. Ya, khusus. Enggak semua orang bisa melaksanakan siam. Kayak kata Nabi, asyamu junnah. Puasa itu junnah. Apa junnah? Perisai. Ya. Nah, hurufnya sama, jim, nun, tak marbutoh. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Asyamu junnah. Jadi puasa itu junnah, perisai. Makanya orang yang puasa, kata Nabi, fala yarfus, nggak boleh ngomong jorok, ngomong cabul, bohong. Kalau diajak berdebat, berantem, katakan di hatimu, kata Nabi, inni shaim, saya lagi puasa. Jadi puasa menutup diri, punya perisai kita dari keburukan. Keburukan apa? Keburukannya jinnah minal jinnati wanas, yang ngajak-ngajak kita kepada kemaksiatan, menjauhkan kita dari Allah, baik dari golongan jin dan manusia. Nah, kalau sudah perisai dapat dari minal jinnah, menujunya jannah. Karena kata Nabi, nanti bagi orang yang berpuasa, ke jannahnya ada pintu khusus yang bernama Babur Rayyan. Ini kata Nabi, nanti di sorga ada pintu VVIP sendiri. Dia dibuka hanya buat orang yang berpuasa, dan ditutup ketika orang berpuasa udah masuk semua. Khusus. Begitu istimewanya Ramadan ini, begitu khususnya ibadah ini, sampai Nabi nyambut dengan istimewa. Ibadah sunnah diganjar pahala wajib. Umroh di bulan Ramadan dapat pahala setara dengan ibadah haji. Makanya umroh Ramadan mahal. Kenapa mahal? Karena orang banyak yang minta hotel, jadi naikin harga sampai 3 kali lipat. Di mana khususnya lagi ibadah wajib diganjar sampai 70 kali lipat. Yang sunnah diganjar wajib, yang wajib sampai 70 kali lipat. Ada sholat yang khusus yang semalam kita kerjain, yang nggak ada di bulan-bulan lain, tarawih.
ada ganjaran khusus yang nggak diberikan di bulan lain, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ayatnya bukan sama, tapi khair, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Setahun 12 bulan, 1000 dibagi 12, sekali dapat Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau kita istiqomah tiap tahun iktikaf, tadi saya bilang kan tahun kedua Hijriah, begitulah bagaimana runtutan ibadah ini turunkan secara ideal kepada kita. Nabi kan hijrah umur 53, 40 jadi Nabi, 13 tahun di Mekah dakwah, umur 53 hijrah. Ayat puasa tahun kedua, berarti di usia 55 tahun tuh terima perintah puasa. Dan Nabi iktikaf sepanjang hidupnya. Nah, di usia kita biasanya orang kalau udah 55 udah settle Pak ya. Rumah udah lunas, bahkan udah nambah satu lagi di Sentul, ya kan? Di BSD mana lagi, ya kan? Kalau udah 55, rumah yang dulu dia cicil udah lunas, biasa udah punya rumah itu. Entah buat anaknya, entah punya villa, ya kan? Anak udah yang jadi sarjana kalau 55-an. Ada yang udah nikah, ya kan? Udah kreditan udah pada nggak punya, mobil udah lunas, rumah kan tenang udah tuh. Mau ngapain kalau nggak mau itikaf sekarang, ya kan? Jadi umur 55 tuh biasanya sudah settle ekonomi, sudah lama. Papa udah cukup, mama udah ini, sekarang mau pokoknya tiap tahun itikaf. Andai kan kita kayak Nabi umur 55 iktikaf sampai 65, 10 tahun di akhir umur kita. Tiap tahun malam 21 sampai 29 itikaf. Apalagi sekarang sudah ada paket lengkap itikaf kan, udah ada tuh. Nyiapin laundry, buka sahurnya, ada masjid yang menyiapkan. Sekarang nggak repot-repot lagi, nggak usah pulang lagi 10 hari, 9 hari. Insya Allah di 10 hari itikaf kita salah satunya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun kita istiqomah dan tiap tahun insya Allah dapat Lailatul Qadar, di 10 tahun ujung usia kita sudah setara dengan ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam. Hampir 900 tahun kan. Makanya rugi kalau kita mengabaikan. Makanya kata Nabi, fa inna saqiya man khurima fi rahmatillah, maka sungguh sengsara orang yang berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan rahmat. Jamaah sekalian, Dr. Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern pernah menukil kisah pemimpin besar dalam Al-Quran yang bernama Iskandar Zulkarnain. Orang barat menyebutnya Alexander the Great. Kekuasaannya minal masyriq ilal maghrib, dari barat ke timur. Dia suka ekspansi, datang bawa pasukannya, pasukan terbaik yang luar biasa. Menguasai wilayah, taruh gubernur, terus begitu. Satu hari Iskandar Zulkarnain pulang perang, sudah menang, dia taruh gubernur yang memimpin wilayahnya, pulang kembali ke negaranya, membawa pasukan terbaiknya pulang. Menjelang malam dia pesan kepada prajuritnya, wahai para prajuritku, nanti tepat di tengah malam ya, kita akan melewati sebuah sungai. Sungainya tidak dalam tetapi panjang, ya mungkin sebetis gitu ya. Kita lewati sungai yang panjang dan tidak dalam. Saya perintahkan kepada seluruh prajurit untuk mengambil apa saja yang kalian injak di sungai tersebut, penuhi kantong-kantong kalian dan jangan berhenti sebelum kantong kalian penuh. Perintahnya jelas kan? Masuklah mereka ke dalam hutan untuk pulang di awal malam.
Singkatnya, tepat di tengah malam seperti yang disampaikan Iskandar Zulkarnain, di tengah malam mereka melewati sungai yang panjang dan tidak dalam. Tadi apa perintahnya? Saya perintahkan mengambil apa saja yang kalian injak. Pasukannya ada sikapnya 3 nih atas perintah itu. Yang pertama, yang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dia pemimpin besar, nggak mungkin salah perintahnya. Tanpa reserve, semua pasukan yang pertama ngambil. Terus perintahnya jangan berhenti sebelum kantong penuh. Begitu penuh berhenti. Yang kedua, ada pasukan yang sok kritis. Dari ujung ke ujung paling batu. Ngapain naik budakan amat? Ambil aja 1 lah, yang penting ada. Kalau ditanya udah nginjak ini doang, kantongin 1. Ini yang sok kritis. Yang ketiga, pasukan yang ngeyel. Udah menang perang, bukan dikasih bonus, suruh ambilin yang ada di kali, di sungai, paling batu doang. Kan perintahnya apa yang kalian injak. Kalau ditanya, bilang aja saya kagak nginjak apa-apa. Jadi nggak usah bawa apa-apa. Ngeyel. Jalan terus dia. Mereka semua berjalan di sungai yang sama. Tapi 3 sikapnya kan. Ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sok kritis cuma ngambil 1, ada yang ngeyel sama sekali nggak mungut. Jamaah sekalian, ringkasnya akhirnya mereka keluar dari hutan sungai tadi. Begitu matahari terbit udah keluar jauh dari sungai, istirahat di luar hutan. Begitu duduk, kata Iskandar Zulkarnain, wahai pasukanku, kalian tahu nggak apa isi sungai yang kita lewati tengah malam tadi? Enggak. Ketahuilah, isinya cuma 3 di sungai itu, nggak ada yang lain. Emas, intan, berlian. Kira-kira pasukan yang sami'na wa ata'na sumringah nggak? Alhamdulillah lah, sekantong penuh emas, intan, berlian. Waduh, pulang beli Rubicon nih. Masa lu rakohot doang punya Rubicon? Saya juga mampu. Cek harga perumahan mana yang paling mahal. BSD ada muka baru nggak? Beli tipe yang 10 miliar, kecil lah, penuh kantongnya sama emas, intan, berlian. Itulah pasukan yang sami'na wa ata'na. Bagaimana dengan yang sok kritis? Ngambil cuma 1, sekedar menggugurkan kewajiban sebiji. Salah, cuman nanti untuk masih nyomot katanya. Ini yang sok kritis. Yang ketiga, golongan yang ngeyel bagaimana? Aduh, apok dah. Tahu begini mah tuh bawa kantong, bawa karung. Hari ini kita melewati sungai Ramadan. Nggak main-main, kita melewati sebulan sungai Ramadan. Allah menyiapkan emas, intan, berlian selama Ramadan. Lewat sahurnya, tahajudnya, sholat fajarnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, tarawihnya, tahajudnya, sedekahnya. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Ya enggak? Kita di sungai yang sama, jangan sampai nyesel. Dan tidak ada garansi apakah tahun depan masih bisa menikmati puasa Ramadan. Terbukti, lihat jamaah kita yang mungkin tahun lalu masih bersama kita subuh, tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Maka itulah kekhususan puasa yang luar biasa. Ya. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Nah, ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi di Madinah ngejek Nabi Muhammad, kamu puasa, kamu lebih dulu, ikut-ikutan aja ajaran Islam. Oh, kata Allah, enggak, beda Muhammad. Puasa mereka dengan yang kau perintahkan sekarang beda. Ada targetnya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Ada goal dari puasa.
Kalau nggak mencapai target ini, maka puasa kita belum berhasil. Kenapa? Karena kalau sekedar tidak makan dan tidak minum saja, Bapak Ibu sekalian, nggak usah bangga kita bisa puasa. Ternyata golongan hewan pun punya insting puasa. Yuk kita bedah. Saya kecil di kampung senang piara ayam, piara burung. Coba perhatiin, ayam kalau ngerem Pak, 3 minggu kan, 21 hari ngerem, itu puasa. Ayam, burung hanya keluar sarang 2 hari sekali, dia jaga telurnya. Makanya lihat ayam kalau lagi ngerem bobotnya turun nggak? Lebih enteng badannya. Jadi dia hanya makan, jadi puasanya ayam 2 hari 48 jam. Kalau kita kan setengah hari, separuh hari kan, dari subuh sampai maghrib, malamnya boleh. Ayam 48 jam 2 hari puasa, kuat. Nggak pakai extra jos, nggak pakai hemapiton, nggak pakai suplemen. Kita kan manja tuh, segala macam suplemen ditumpuk biar kuat. Kuat ayam. Dan puasanya ayam berprestasi. 3 minggu kemudian netes anak-anaknya, bermanfaat buat manusia. Itu puasanya ayam. Ya. Di Amerika ada namanya Sungai Amazon. Ya. Di situ ada ular yang namanya ular anaconda. Sempat dibikin film, viral filmnya tuh. Ular anaconda yang dewasa bisa kayak tiang begini 10 meter Pak. Dia kalau udah lapar bisa nyergap babi hutan, kambing hutan, ditelan bulat-bulat. Nah kalau udah nelan mangsanya, dia puasa, hibernasi selama 40 hari. Lebih hebat lagi dari ayam. 40 hari ular puasa. Puasanya ular hibernasi, tidur aja kayak obat nyamuk bakar yang melingkar. 40 hari kemudian sang ular berganti kulit. Jadi kalau kita puasa sekedar tidur saja, tanpa aktivitas ibadah, tanpa kemuliaan nilai Ramadan, nggak usah bangga. Ular juga puasa, lebih hebat 40 hari. Nah kita yang kalau puasa tidur aja, terawih tidur, rapat tidur, kantor tidur, itu namanya puasa. Saya khawatir sebulan kemudian ganti. Nah, ntar lihat habis lebaran nih siapa yang belang-belang di antara kita. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, tidak juga beraktivitas Ramadan, nggak usah bangga. Ular lebih hebat, 40 hari dia puasa. Makanya diisi dengan aktivitas. Beruang grizzly nggak ada di Indonesia. Di Indonesia adanya beruang madu. Di Eropa menjelang musim salju, beruang grizzly itu ikan salmon pada naik, dimakan sama dia. Proteinnya tinggi tuh, bobotnya bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat, dari 30 kilo jadi 90 kilo tuh beruang grizzly. Dia punya insting. Nanti menjelang musim salju cari lubang-lubang, gua-gua sembunyi. Kayak ular hibernasi, lebih hebat lagi 2 bulan. Selama musim salju dia makan dari lemak yang dikumpulkan lewat ikan salmon. Nah setelah musim salju selesai, musim semi tiba, dia keluar dengan bobotnya yang udah habis tuh. Separuh badannya habis lemaknya dibuat selama musim salju. Nah setelah musim semi itu lapar dan buasnya luar biasa sang beruang grizzly. Ketemu buah dimakan, ketemu sampah dimakan, ketemu bangkai dimakan. Itu puasanya beruang. Kita yang hari ini cool, tenang dari subuh sampai maghrib, begitu buka apa aja kita makan, maka termasuk kategori puasa beruang. Wah, apa nggak terawih? Ada nggak antaranya? Itu puasa beruang. Ya, sampai kekenyangan ya. Kalau sekedar pindah makan doang, beruang juga bisa.
Makanya ada target kata Allah yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka pribadi yang bertakwa ini dibentuk selama Ramadan, dibiasakan, ya, diriyadhah, bahasa tasawufnya, dilatih. Karena targetnya orang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 2 dikatakan, ya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran diturunkan, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa cirinya beriman kepada yang gaib, menumbuhkan merasa diawasi Allah. Coba bayangkan, yu'minuna bil ghaib. Makanya nggak ada ukurannya, Pak. Kalau nih khususnya puasa, kalau kita tadi saya berangkat dari rumah pakai sarung, pakai koko, tetangga sudah tahu, mau sholat subuh itu, mau haram. Kita sengaja pakai sarung, pakai batik ke masjid, mau maghrib dia. Orang ngeluarin zakat kelihatan, bapak itu ngeluarin zakat, infaknya dermawan betul dia. Orang haji di antar tetangga, walimatus safar, orang tahu, pulang dipanggil bapak ibu haji. Tapi orang puasa ada ukurannya enggak? Kira-kira itu bapak pojokan kayaknya mantep puasanya. Dari mana melihatnya? Buang ludah melulu. Jangan-jangan lagi cacingan dia. Ya, asam lambungnya naik. Ya. Ibu pojokan kayaknya khusyuk puasanya. Dari mana ngelihat? Kelihatan dari subuh ngantuk. Subuh ngantuk, tarawih ngantuk, rapat ngantuk. Mungkin asam ya gula darah lagi naik kan ngantuk. Nggak ada ukurannya. Makanya kata Allah, as-saumu li wa an azibi. Puasa itu khusus untukku dan aku yang mengganjarnya. Kalaupun kita berbohong, orang percaya, tapi bisa kita bukan hati nurani kita. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Kalau yu'minuna bil ghaib ini tumbuh di seluruh rakyat kita, di pejabat kita, kaya negara kita, Pak. Betul gak? Kemarin rame itu berita, kita ditipu sama orang yang dipercaya pemerintah. Beli Pertamax isinya berapa kerugian dari 2018 sampai 2023? 193 triliun. Kalau dibeliin cendol kira-kira bagaimana, Pak? Sementara sekarang presiden lagi kebuyangan cari dana buat kasih makan siang gratis. Kalau itu ada di hatinya rasa iman, beriman kepada yang gaib, kira-kira makmur nggak? Ini negara kita bukan negara miskin. Di Kalimantan 700 kilo emas kita dijual secara ilegal ke luar negeri. Udah gitu divonis bebas. Kemarin yang baru lagi dihukum nambah jadi 8 jadi 6 jadi 20. Ya, 271 triliun migas kita dikorupsi. Masya Allah. Coba kalau tarbiyah Ramadan hidup, yu'minuna bil ghaib. Seperti kisah yang populer Umar bin Khattab kan, ketika lihat anak muda gembala, dia nguji pengen beli kambingnya, kata anak muda gembala, maaf Tuhan, nggak bisa, ini bukan punya saya, punya majikan saya cuman urusannya gembalakan kambing, bawa ke kanan dapat upah, jual beli saya nggak punya hak. Udahlah majikan kamu nggak tahu, KPK juga belum ada, aman. Nanti bilang aja hilang satu atau dibawa gerombolan serigala, udah. Apa kata sang pemuda gembala? Fa'ainallah, di mana Allah Tuhan? Maaf saya nggak bisa. Lebih baik rezeki saya rezeki pemuda gembala kecil rendah di mata Tuhan, tapi berkah di mata Allah. Dengar jawaban itu sama Umar, dipeluk anak muda gembala ini. Di tengah padang pasir yang gersang ini ada iman yang tumbuh subur. Ladang menyuburkan itu Ramadan. Hanya latih anak kita. Coba ini.
Kalau betul-betul dihayati makna puasa, nggak ada orang miskin, Pak. Sekarang kita dalam kekhawatiran kan, tengah kontrak sedang ketakutan diberhentikan efisiensi. Anak saya sekolah di sebuah sekolah negeri di Depok. Kita kasihan nih guru-guru honor sekarang, mungkin lebaran mereka pada nggak lebaran. Loh, ya, karena manajemen kita amanah. Yu'minuna bil ghaib, hidupkan, beriman dengan yang gaib. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Tadi yang sunnah saja diganjar yang wajib. Hidupkan salat sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah, salat sunnah suruh, ini sebentar lagi masuk. Kata Nabi, siapa yang berwudu, ya, yang sudah salat subuh, diam berzikir sampai datangnya syuruk, ya, dia bisa menahan hadasnya, lalu salat sunnah 2 rakaat, mendapatkan pahala setara haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Sampai 3 kali bilang. Kapan lagi dapat pahala setara haji dan umroh, kata Nabi? Hanya menunggu waktu syuruk datang yang cuma 1 jam. Ya, duha, maka wa yuqimuna shalah, hidupkanlah Ramadan ini. Kalau bisa kita berazam jangan sampai meninggalkan tarawih. Kalaupun terlambat karena macet, ada musibah di jalan, sampai rumah udah isya, udah bubar tarawih, salat isya, ba'da isya, tarawih sendiri, nggak apa-apa. Dijaga. Wa yuqimuna shalah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari si Allah berikan mereka mengeluarkan infaknya. Yang ketiga, senantiasa mengeluarkan infak. Akhir Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Jangan sampai ada jamaah sekalian di antara jamaah kita yang kebingungan waktu buka, ya. Pernah kejadian ketika buka, seorang bapak kelihatannya gelisah, dibagikan makanan, dipegang aja, udah maghrib cuma minum teh, nggak diapa-apain tuh menu takjilnya. Terus saya dari sholat tanya, bapak nggak dimakan? Iya pak, kalau saya makan ini yang di rumah nggak makan. Bapak tinggal mana? Di ujung sana pak, di kontrakan petakan. Karena usaha saya sudah nggak ada, udah bangkrut ya dagang. Akhirnya pengurus inisiatif, Pak, buat di rumah. Jadi jangan sampai terjadi di lingkungan kita ada saudara kita yang tidak bisa makan. Mari pengurus masjid mendata jamaah siapa mereka. Terkadang ada orang Islam yang izah, dia nggak mau minta menunjukkan kesulitannya, iffah, menjaga diri dari kehinaan, meminta-minta, lebih senang dia menahan lapar. Tugas kita sebagai guru, data mana murid kita yang miskin. Sebagai pemimpin, mana anak buah kita yang susah. Sebagai orang tua, mana anak menantu kita yang susah. Sebagai RT, mana warga kita yang susah. Jangan sampai kita pengurus RT makan enak, makan senang, sementara ada warga yang tidak bisa makan, menahan lapar, dan dia berpuasanya berkelanjutan. Makanya Allah suruh berpuasa itu Anda tahan aja lapar. Tapi kita kan jelas berbukanya, bahkan mewah makanan kita. Betapa ada saudara kita tidak jelas makannya. Bicara puasa kan ada 3 hal, 3 kalimat, 3 obrolan yang sering terjadi. Pak, apa yang kita makan hari ini? Makan apa? Kerja tidak, dagang nggak punya modal, tetangga nggak tahu, saudara jauh. Pak, apa yang kita makan hari ini?
Yang kedua, Pak, di mana kita makan hari ini? Duitnya banyak, hotel mana, restoran mana, GoFood mana, tinggal panggil. Di mana kita makan hari ini? Yang ketiga ini yang berbahaya. Siapa yang kita makan hari ini? Nah, ini yang bahaya nih. Yang kerjanya makan hak orang, ya kan? Gak pernah mau tahu rakyat pada susah. Dia kumpulkan kekayaan yang luar biasa. Makanya puasa berikutnya adalah ayatnya la'allakum tashkurun. Puasa membina, membentuk kita menjadi pribadi yang bersyukur. Ya, Al-Baqarah 185. Ya, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Mari syukur ya pengen. Kita masih lebih baik dari yang lain. Nikmati. Ya, saat berbuka puasa, keluarga kita masih utuh, anak ngerti keadaan orang tuanya. Ya Bu, kira-kira jadi rezeki itu bukan hanya duit yang banyak, punya istri yang soleha juga rezeki, punya anak yang soleha juga rezeki. Ya, saya nggak perlu sebut tempatnya Pak ya, di komplek yang bikin takut orang lah, tahu lah ya, karena kompleknya penegak hukum. Diundang ceramah, rumahnya besar, ceramah itu, yang punya rumah minta doa, usah doakan anak saya supaya dapat hidayah. Saya pikir anak-anak masih di bawah 20. Anak saya udah kepala 4, oh udah gede dong, dia udah 70 tahun. Saya jadi beban. Coba dulu saya manjakan dia sekolah-sekolah yang terbaik, sampai kuliah di sekolah swasta terbaik. Ya, tapi nggak jadi apa-apa, kerjanya ngerepotin saya. Kok begitu Pak? Iya, kalau datang nggak punya duit, apa aja rumah saya dijual. Ya, ada gas saya dicopot, dijual sama anak saya. Kemarin datang bekas anak buah, karena dia ini pelatih ya, rupanya anaknya datengin bekas anak buah bapaknya, katanya. Cerita kalau bapaknya masuk IGD, perlu biaya buat berobat bapaknya. Coba, ayo kan datang ke rumah saya, katanya. Gimana Pak, udah gak sehat? Katanya di IGD gimana? Orang saya nggak apa-apa, sehat loh. Anak bapak datang ke rumah saya minta bantuan, bapak masuk UGD. Coba, sedih nggak? Anak yang harusnya menjadi kebanggaan malah bikin malu. Dia datang ke anak-anak buah saya, Masya Allah. Coba kalau punya anak yang soleha ibu, enak gak? Ya, puasa hari Sabtu nih, hari Kamis pada datang tuh anak-anak yang soleh. Assalamualaikum, sehat ibu? Sehat. Bapak alhamdulillah sehat. Maaf Bu, gak bisa lama-lama. Iya, kamu orang sibuk, ibu tahu, kamu banyak dibutuhkan masyarakat. Iya, ini datang juga nggak bawa apa-apa, cuma beras sekarung, Indomie 2 dus, kecap bakal 2 botol, sirup marjan 5. Punya anak yang soleh, kira-kira enak nggak Pak? Nggak pakai diminta sama mak bapaknya. Mau puasa nggak bawa apa-apa ke rumah. Bapak kan udah nggak punya pensiun, nggak usah diminta, ngerti. Pulang masih lagi ngasih amplop, Bu, buat buka puasa. Ada rezeki dikit, dibuka 10 lembar merah-merah, bening duitnya 1 juta. Nangis tuh ibu mertua. Masya Allah, mantu kita Pak dari Permata Pamulang jauh datang ke Bogor nengokin kita, segala bawa sembako, ngasih duit 1 juta. Nangis tuh mertua. Lama nangis, kata mertua kita, saya karena kita cuma mantu kita cuma 1 Pak, coba ada 13. Kira-kira makmur gak tuh mertua Pak? 13 mantu begitu semua, ngasih beras sekampung 13 karung di rumahnya. Udah gak pusing dia beras mahal. Itu rizki gak? Punya anak yang soleh rizki. Kalau anak yang salah datang doang, polos cuma nimbang nanya doang. Bu, gimana Bu? Sehat-sehat Bapak udah 2 hari meriang. Ya 2 hari meriang. Apa yang dirasa?
Kata bapak nggak ngerasa apa-apa. Ya bapak nggak ngerasa apa-apa, jangan-jangan kena corona, kata Ahmad tuh. Dalam hati mertua, bagaimana gue mau rasa apa-apa, lu datang agak bawa apa-apa. Kalau datang bawa jeruk, bawa susu, bawa korma, kan ada rasanya. Apa manis, apa asam, cuma nanya dong apa yang dirasa, Pak. Kata mertua kagak rasa apa-apa udah. Ya. Ini punya anak yang soleh itu karunia buat kita. Istri yang pengertian dengan keadaan itu luar biasa. La'allakum tashkurun. Dan yang terakhir ayat puasa ayat 186, la'allahum yarsyudun. Puasa membina bentuk kita menjadi pribadi yang mendapatkan petunjuk, Pak. Selama sebulan kita dicas Allah menghidupkan ruhiyah kita, hati kita, supaya dapat petunjuk. Jadi Allah sedang memasang apa namanya, Google Map, dicas Google Map kita selama sebulan itu, sehingga tumbuh kepekaan. Begitu ada yang masukin proposal sebagai atasan direktur, 4 tambah 4 8, kenapa 12 nih? Yang lama begitu, Pak, biasa, tadi bagi rata. Oh nggak bisa. Nggak bisa, mendingan saya diberhentiin, nggak apa-apa, harus 8, 4 tambah 8, nggak boleh 12, biasa Pak, sisanya kita bagi-bagi. Nggak bisa, dia berani mengambil. Itulah kepekaan ya. Ini akhafullah, ada rasa saya takut kepada kalau dihidupkan Ramadan menjadi pribadi yarsyudun, sehingga dia diselamatkan Allah. Seperti Nabiullah Yusuf digoda perempuan bermartabat, istri gubernur, Pak, bukan yang model di pinggir jalan yang banyak penyakitnya, istri gubernur, molek, cantik jelita, digoda dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, digoda. Yusuf hampir tergoda. Ini akhafullah, dia ingat pada Allah, terhindar dari asusila. Coba kalau dia tergoda menzinai Zulaikha, apa yang terjadi? Hina dia, terselamatkan. Maka inilah fungsi puasa, la'allahum yarsyudun, agar kita mendapatkan petunjuk, terjaga dari kekhilafan dan kesalahan. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan sekali mohon dimaafkan, dimengerti, karena posisi yang ada sekarang ini cuma ban serep ya. Jadi yang salah bukan saya, yang salah Pak Ali nggak mengundang saya gitu ya. Dan juga malu udah jam 11, Ustaz kasih kabar jam 10, berarti jangan-jangan udah 14 Ustaz pada kagak bisa ini. Kalau saya bilang nggak bisa juga kasihan. Kebetulan memang nggak ada kuliah subuh, saya insya Allah saya datang. Jadi lebih kurang saya mohon maaf, benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kealfan, kesilafan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.